Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengizinkan kita untuk terus beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah terhapusnya segala dosa-dosa kita, dan nanti di akhirat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Tak lupa kita sanjung agungkan pula salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Akhir. Insyaallah sudah 1 pekan kita masuk Rabiul Akhir, yang mana di bulan Rabiul Akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Di antaranya yang pertama, ada sebuah peristiwa penting, yaitu adalah turunnya surah Al-Hasyr yang terkait dengan pengusiran Bani Nadir, yang mana pada saat itu ada peperangan di antara satu suku, sehingga umat Islam pada saat itu menang dan turunlah surat Al-Hasyr. Yang mana surat Al-Hasyr ini di akhir ayatnya itu biasa kita baca, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim, wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul qudus, dan terusnya sampai akhir. Nah, itu turun di bulan Rabiul Akhir ini. Maka apa yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut? Yang pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada saat-saat sulit. Pada saat itu ada pertempuran, ada peperangan antara satu suku dengan Bani Nadir pada saat itu, dan di dalam peperangan itu ada para sahabat yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan kemenangan sehingga Islam pada saat itu menang. Nah, ini kita yang paling pertama, jangan pernah kita menyerah walaupun keadaan sedang sulit, keadaan sedang susah dan seterusnya, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita diajarkan dalam bulan Rabiul Akhir ini jangan pernah kita berputus asa. Kemudian setelah itu ada juga di tahun ke-10 Hijriah, itu Nabi Muhammad SAW mengutus salah satu sahabatnya yang memiliki kehebatan juga dalam berperang, yaitu Khalid bin Walid, ya, untuk melakukan dakwah kepada Bani Al-Harith bin Ka'ab. Dan dakwah ini juga singkat cerita itu berhasil, sehingga pada saat itu Bani Al-Harith bin Ka'ab itu bisa masuk Islam. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, beliau tidak melakukan peperangan yang besar, tetapi beliau memberikan teladan yang baik di antara suku saat itu, mempersatukan suku yang ketika ada perpecahan di dalamnya juga ada sesuatu yang salah ketika mereka masih menyembah berhala dan seterusnya. Mereka Khalid bin Walid bersama pasukan perangnya ini melakukan dakwah yang baik, sehingga yang bisa kita ambil juga dari dakwah Khalid bin Walid ini adalah ketika kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengarahkan kepada kebaikan Islam, jangan sampai kita melakukannya dengan cara yang tidak benar, tapi kita lakukan dengan baik. Kalau dalam singkat kata, kalau kata ulama itu ma'ruf bil ma'ruf,
melakukan hal baik dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, ada juga sejarah di tahun keempat Hijriah itu terjadi perang Dot Ar-Riqah di bulan Rabiul Akhir. Di dalamnya ini ada konflik dan ujian juga pada bagian perjalanan umat Islam, tetapi di dalamnya para sahabat tidak putus asa dan melakukan berbagai macam amal ibadah walaupun itu kecil, tetapi konsisten, berulang dan terus berulang. Sehingga pada saat itu juga konflik dan ujian itu bisa terlewati dengan baik. Sehingga Rasulullah SAW memunculkan kalimat afdhalul a'mal adwamuha wa inqal. Ini biasa disampaikan oleh para dai kita, yang artinya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang tidak besar tetapi kecil, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Itulah tiga hal yang bisa kita ambil dari bulan Rabiul Akhir ini. Yang pertama, jangan pernah kita berputus asa sekalipun keadaan kita sulit. Yang kedua, sampaikanlah Islam dengan cara yang terbaik sehingga bisa sampai ke hati orang-orang yang beriman. Dan ketiga, konsistenlah dalam berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mudah dalam melaksanakan amal dengan baik, dan semua amal ibadah kita dapat terima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan keislaman ini dengan baik. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya sampaikan, yang mohon maaf dan Allah mohon ampun. Saya hendak berkata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.